Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Keadaan hati kita adalah faktor yang sangat penting ketika kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa yang dinilai Tuhan bukanlah paras, wajah kita gantengkah, cantikkah, jerawatkah, tidakkah, muluskah, glowingkah? Bukan. Yang dinilai Tuhan bukan paras wajah kita atau penampilan lahiriah kita. Ketika kita datang duduk di kaki Tuhan, apakah harus pakai jas rapi? Apakah harus kita memakai dress, pakai make up begitu? Ketika kita datang membangun hubungan intim dengan Tuhan, membuat mezbah pribadi, bicara benar-benar bercakap-cakap antara kita dengan Tuhan saat teduhmu. Ada waktu di mana engkau harus menyediakan waktu supaya engkau dapat membangun kehidupan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab kekristenan bukan hanya bicara soal agama. Kekristenan bukan hanya bicara soal hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana hidup kita diatur dengan norma-norma dan nilai-nilai saja. Tetapi kekristenan sebenarnya bicara tentang relasi, hubungan antara kita dengan Allah. Dan hubungan antara kita dengan sesama kita ditentukan dari sedekat apa engkau dengan Allahmu. Sekenal apa engkau dengan Allahmu. Itu akan menentukan bagaimana engkau memperlakukan sesamamu manusia. Kalau engkau mengasihi Tuhan yang tidak dapat engkau lihat secara kasat mata, benar-benar mengasihi Tuhan, terus membangun hubungan dekat dengan Tuhan, sudah pasti engkau juga akan mengasihi sesamamu manusia yang bisa engkau lihat di depan mata. Jadi Tuhan tidak mementingkan paras dan penampilan lahiriah kita. Tidak mementingkan juga, kamu pandai, penuh dengan pengetahuan. Tapi yang dilihat Tuhan adalah hati kita. Itulah sebabnya keadaan hati kita menjadi faktor penting, faktor penentu. Tuhan pernah menyatakan kepada Samuel ketika dia diminta untuk mengurapi anak Isai di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 bagian B, Tuhan berkata kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi ketika Samuel diminta mengurapi, dia melihat anak-anak Isai yang gagah-gagah perkasa. Ternyata bukan itu yang dipilih Tuhan. Tidak semua dipilih Tuhan. Dan ketika Daud datang dari padang belantara, Daud yang kemerah-merahan, disitulah Tuhan berkata kepada Samuel, itulah dia, urapilah dia. Karena apa? Karena Tuhan melihat bukan apa yang dilihat oleh manusia. Manusia hanya menilai apa yang terlihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan ingin kita menjadi seperti Daud. Daud adalah pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, serta hatinya bersih dan tulus. Itulah sebabnya Daud berkenan kepada Tuhan. Sampai dia melahirkan mazmur yang terkenal, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amsal pun berkata,
Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan, apa yang ada di dalam hati, itulah wajah kita yang sebenarnya. Tetapi manusia seringkali penuh dengan kemunafikan. Hatinya yang jahat dapat ditutupi dengan topeng wajah baik, ramah, perkataan yang terdengar manis. Tapi ingat, Tuhan tahu apa yang ada di kedalaman hati kita. Jadi sekalipun kita dapat bersandiwara, berdusta kepada manusia, tetapi kita tidak akan pernah dapat berdusta kepada Tuhan. Karena itu, kalau kita mau datang kepada Tuhan, mari tanggalkan kemunafikan, jangan bersandiwara. Perbaiki sikap hati kita di hadapan Tuhan, supaya sikap hati itu juga akan sama dan selaras sesuai dengan penampilan dan perilaku kita dalam hubungan kita dengan sesama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.